Halo semuanya, kembali lagi di channel Premium Data. Premium Data adalah channel yang akan membahas peristiwa hingga fakta-fakta unik serta menarik yang ada di dunia. Sekarang kita ada di episode ke-9. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah seputar hewan yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman umat Islam dalam menjalani kehidupannya. Di dalamnya terdapat berbagai perintah, ajaran, hingga penjelasan tentang alam semesta. Salah satu yang disebutkan dalam Al-Quran adalah beragam hewan yang hidup di bumi. Hewan-hewan ini memiliki keistimewaan tersendiri di dalam kisah-kisahnya. Keistimewaan ini juga bahkan sudah terbukti secara ilmiah. Hadirnya hewan-hewan ini menjadi pengingat manusia bahwa ada makhluk lain yang hidup berdampingan di bumi. Mengenali hewan-hewan yang disebutkan dalam Al-Quran merupakan salah satu cara mengimani kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut hewan-hewan yang disebutkan dalam Al-Quran dan keistimewaannya, dirangkum oleh Premium Data dari berbagai sumber. Check this out. Unta disebutkan dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Ayat ini berbunyi, "Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta tentang bagaimana dia diciptakan?" Dalam ayat ini jelas bahwa Allah mengajak manusia untuk berpikir dan merenung melalui keberadaan hewan unta. Dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17, Allah juga ingin mengajak umat manusia untuk mencontoh sifat khusus yang dimiliki hewan unta. Keistimewaan unta adalah dia mampu bertahan hidup di tengah padang pasir yang gersang dan minim air. Dia juga memiliki mata dengan kelopak besar dan bulu mata tebal yang melindungi mata dari debu gurun pasir. Allah juga menciptakan penutup telinga dan hidung unta dari gangguan debu di gurun pasir. Kemudian, telapak kakinya dirancang dengan bentuk yang istimewa untuk memudahkannya berjalan di hamparan gurun pasir tanpa terperosok. Kaki unta juga diciptakan untuk tahan panas, sehingga unta mampu berjalan di panas teriknya matahari gurun. Unta juga dikenal sebagai hewan yang penurut, yang dapat melayani dan menuruti setiap perintah pemiliknya dengan patuh. Rasul pun menjelaskan lebih lanjut melalui sebuah hadis riwayat. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, Rasul mengatakan bahwa sesungguhnya orang mukmin itu seperti unta yang ditusuk hidung. Kemanapun unta itu dituntun, dia akan patuh. Dalam hadis lain, Rasul juga bersabda, "Kepada Tuhanmu, jadilah engkau seperti unta yang ditusuk di hidung." Lebah disebutkan dalam surat An-Nahl, salah satunya yang berbunyi, "Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia." An-Nahl sendiri berarti lebah. Dalam surat ini, Allah mewahyukan kepada lebah untuk membuat sarang-sarang di perbukitan, pepohonan, dan bangunan-bangunan yang dibuat manusia, dan lebah menaatinya. Keistimewaan lebah adalah dia merupakan hewan yang menghasilkan madu. Madu berasal dari bermacam-macam sari bunga, dan dia bisa menjadi obat bagi bermacam-macam penyakit manusia. Lebah sering dijadikan sebagai pengibaratan orang soleh, di mana dia akan mengambil yang baik-baik dan mengeluarkan yang baik-baik pula. Semut terabadikan dalam surat An-Naml yang juga berarti semut. Dinamai dengan An-Naml yang berarti semut karena pada ayat 18 dan 19 terdapat perkataan An-Naml, di mana Raja Semut mengatakan kepada anak buahnya agar masuk sarang masing-masing, supaya jangan terlindas oleh Nabi Sulaiman dan tentara yang sedang melewati tempat itu. Dalam Islam, semut merupakan hewan yang istimewa. Semut dikenal dengan cara hidupnya yang berkelompok dan saling bergotong royong. Satu semut memang dianggap rapuh, namun sekelompok semut dapat melawan kelompok lain. Semut mengajarkan manusia tentang untuk tidak meremehkan sesuatu tentang hal yang kecil untuk menyelesaikan masalah yang besar. Kuda disebutkan secara khusus dalam surat Al-Adiyat. Surat ini berarti kuda perang yang berlari kencang. Surat Al-Adiyat artinya diawali dengan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kuda perang yang berlari kencang terengah-engah hingga mempercikan api saat kakinya bergesekan dengan batu. Kuda melakukan ini karena kehendak tuannya. Ini diumpamakan sebagai pengingat manusia agar tidak ingkar kepada nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama di dunia. Kuda juga disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 8. Ayat ini berisi, "Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya." Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kuda diciptakan sebagai tunggangan dan perhiasan. Kuda memang dikenal dengan hewan yang gesit dan kuat. Dia kerap dijadikan tunggangan dan alat transportasi manusia. Hampir seluruh bangsa di dunia menjadikan kuda sebagai kendaraan perang mereka. Allah Ta'ala telah merancang tubuh kuda dengan kokoh dan berimbang untuk menopang mereka ketika dia berlari cepat agar tidak mudah terjerembab. Dan yang terakhir ada sapi.
Sapi juga merupakan nama salah satu surah dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah, yang berarti sapi betina. Surat ini dinamai Al-Baqarah, yang artinya sapi betina, sebab di dalam surat ini terdapat kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan oleh Allah kepada Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Sapi betina dalam surat Al-Baqarah bermakna berhenti bertanya-tanya atau meminta penjelasan untuk sesuatu yang sudah jelas adanya. Sapi mempunyai daya penciuman yang sangat tajam dan mampu mencium sesuatu yang berjarak sampai 8 km jauh. Sapi juga dapat mendengar suara dengan frekuensi lebih rendah atau lebih tinggi dari apa yang manusia bisa dengar. Jadi, itulah 5 hewan yang ada di dalam Al-Quran. Setiap hewan mempunyai kisah unik yang berisi makna-makna tersembunyi yang sangat dalam. Tugas kita sebagai umat Islam adalah mencoba untuk merenungkan makna-makna tersebut agar kita terus menjadi pribadi yang beriman. Itu saja yang ingin gue sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya.